Pesatnya laju urbanisasi kian menambah pertumbuhan penduduk di perkotaan. Pertumbuhan penduduk berkontribusi pada permasalahan perkotaan. Salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat perkotaan dewasa ini adalah kemacetan. Fenomena kemacetan ini berdampak pada kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan data Asian Development Bank tahun 2022, terdapat 3 kota besar di Indonesia yang menjadi kota termacet di Asia. Di Jawa Barat sendiri, terdapat 3 kawasan dengan mobilitas tertinggi, yaitu Bodebek, Cirebon Raya, dan Bandung Raya. Di kota Bandung, pergerakan yang terjadi berada di angka 16 juta per hari, namun penggunaan layanan angkutan umum atau modal share hanya di angka 13,9%. Kebutuhan mobilitas yang tinggi tersebut belum dapat sepenuhnya dilayani oleh angkutan umum, sehingga menyebabkan pergerakan penduduk terfokus pada angkutan pribadi. Implementasi program angkutan massal saat ini masih belum terintegrasi, sehingga menyebabkan rendahnya load factor penggunaan angkutan umum. Hal ini akan menyebabkan peningkatan kemacetan yang diukur dengan indikator visi rasio yang semakin meningkat di masa yang akan datang. Beberapa kawasan stasiun, terminal, dan halte pun kini mengalami peralihan fungsi dan tidak lagi memberikan lingkungan yang kondusif bagi pengguna angkutan umum. Aksesibilitas bagi masyarakat cenderung terbatas dan durasi waktu perjalanan yang lebih lama. Atur lagi jadwal keberangkatannya supaya lebih sering, supaya tidak terjadi penumpukan di dalam angkutannya sendiri. Yang masih kurang di transportasi setelahnya, seperti kita bingung nih mau naik apa. Setelah naik kereta api, bingung mau naik taksi, naik Grab, atau naik bis. Yang buat mah, yang saya mau tanah ya kedua. Jika kondisi angkutan umum ini terus berlanjut, maka akan menyebabkan biaya transportasi yang mahal, kerusakan sosial dan lingkungan, dan kerugian ekonomi masyarakat. Karena itu, perlu dibuatkan strategi peningkatan modal share angkutan umum melalui integrasi kebijakan kolaborasi pembiayaan dan pengelolaan pendapatan layanan transportasi terpadu. Kita mau integrasikan moda transportasi ini dengan moda transportasi lainnya. Bagaimanapun juga, kota besar di dunia menjadi keharusan untuk membuat kereta massal atau angkutan massal. Bapak Ibu hadir di sini betul-betul mempersiapkan regulasinya dengan baik. Strategi peningkatan modal share angkutan umum bisa dilakukan dengan 2 hal. Strategi yang pertama adalah bagaimana menyediakan angkutan umum yang efisien, efektif, dan dapat digunakan oleh masyarakat secara mudah dan murah. Ini yang menjadi strategi pertama, ya. Perubahan angkutan massal itu dilakukan terhadap 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana menyediakan infrastrukturnya. Yang kedua adalah bagaimana mengoperasionalkan angkutan massal secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengelola tiketingnya. Strategi yang kedua adalah bagaimana menyelenggarakan angkutan massal tersebut, angkutan umum tersebut secara berkelanjutan. Ini berkaitan dengan pembiayaan. Di Bandung Raya sendiri ada 5 kabupaten kota yang membentuk Bandung Raya. Di sini diperlukan kolaborasi pembiayaan. Inilah yang kita atur bagaimana penyelenggaraan angkutan massal ini bisa berkelanjutan. Bukan tanggung jawab satu kota, tetapi keseluruhan menjadi tanggung jawab bersama. 2 strategi tersebut kita bungkus, kita atur dan kita rumuskan dalam 2 peraturan gubernur, di mana pendekatan perumusan atau perencanaan aturan tersebut melalui 3 pendekatan. Yang pertama adalah bagaimana menyediakan angkutan umum tersebut berdasarkan pergerakan orang. Pergerakan orang ini harus diakomodir oleh kesisteman transportasi, sehingga orang tidak ada jeda di dalam melakukan perjalanannya. Inilah yang disebut dengan seamless mobility. Terus yang kedua, strateginya adalah kolaborasi. Karena terdiri dari beberapa pemerintahan yang ada di dalam aglomerasi perkotaan, maka kolaborasi menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi ini sangat penting untuk bagaimana mengintegrasikan semua layanan, semua proses yang tadi dari beberapa stakeholder yang terlibat. Dari 2 strategi dan 3 pendekatan di dalam
penyusunan kebijakan penyelenggaraan angkutan massal ini didukung oleh beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan. Yang pertama adalah potensi pergerakan yang selalu terus meningkat di perkotaan karena adanya urbanisasi dan pertambahan penduduk yang terus meningkat. Kemudian yang kedua adalah potensi kerjasama antar daerah. Ini menjadi sebuah hal yang harus dilakukan khususnya di aglomerasi perkotaan. Yang ketiga adalah potensi pendapatan. Dari penyelenggaraan angkutan massal ini akan menjadi sumber pembiayaan yang menjamin terselenggaranya angkutan massal secara berkelanjutan. Namun hal ini memerlukan upaya sinergi dari beberapa pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan angkutan massal. Dan yang keempat adalah perubahan perilaku masyarakat dalam bertransportasi. Transformasi penyelenggaraan angkutan massal ini menjadi kunci, menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelesaian masalah perkotaan. Salah satunya masalah kemacetan. Penyusunan peraturan gubernur ini bertujuan untuk yang pertama memberikan pelayanan sistem angkutan massal bagi masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum. Yang kedua, mewujudkan pelayanan angkutan massal yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Yang ketiga, meningkatkan moda share dengan penyelenggaraan sistem transportasi lainnya yang ada di Jawa Barat. Hal pertama yang dituangkan dalam peraturan gubernur ini adalah mengenai kelembagaan penyelenggaraan angkutan massal. Ini mencakup pembentukan BUMD transportasi, BUMD tiketing, dan pengelolaan masa transisi yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan, serta penilaian kinerja transportasi massal yang baik. Yang kedua, membahas tentang tata kelola penyelenggaraan infrastruktur angkutan massal. Ini menyangkut tentang infrastruktur berbasis jalan dan infrastruktur berbasis rel. Pengaturan yang kuat dalam tata kelola infrastruktur akan memastikan bahwa infrastruktur tersebut dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, serta pembiayaan dan pemanfaatan aset. Yang ketiga, membahas mengenai tata kelola operasional angkutan massal. Ini merupakan tak kalah penting yang mencakup angkutan pengumpan, angkutan massal utama, keuangan manajemen aset, standar pelayanan minimal, penilaian dan pengawasan, serta tata kelola. Hal ini juga membantu dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keempat, membahas mengenai tata kelola tiket angkutan massal. Pengaturan dalam hal ini berkaitan dengan lembaga pengelola tiket, klasifikasi tarif, formulasi dan penetapan tarif, serta integrasi tarif maupun non-tarif. Dengan pengaturan yang baik, kita dapat menyediakan metode pembayaran yang nyaman bagi penumpang, memastikan keamanan dan keakuratan transaksi, serta dapat mengurangi kemacetan di lokasi penjualan tiket. Terakhir, pada peraturan gubernur ini akan membahas mengenai monitoring dan evaluasi. Pada bab terakhir ini mengatur mengenai tim monitoring bersama yang dibentuk oleh gubernur yang bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan usaha angkutan massal yang bertanggung jawab dan melaporkan hasil-hasil serta evaluasi kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Salah satu aspek penting dalam pembangunan angkutan umum massal adalah pendanaan, pembiayaan, dan pendapatan. Biaya yang dikeluarkan membangun angkutan umum massal yang handal dan berkelanjutan sangatlah besar. Nah, oleh karena itu apabila kita mengandalkan kepada anggaran pemerintah, dalam hal ini APBN atau APBD, ini akan memakan waktu yang cukup lama gitu. Nah, sedangkan kebutuhan masyarakat untuk transportasi umum massal ini sudah sangat mendesak. Di sisi lain, potensi pembiayaan dari pihak non-pemerintah dan konsep pembiayaan kreatif lainnya seperti penerbitan surat hutang atau obligasi, optimalisasi barang milik negara, barang milik daerah, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, pengembangan transit-oriented development, land value capture, dan pengelolaan pendapatan dari non-farebox lainnya. Dalam rangka mendukung pengembangan angkutan umum massal perkotaan di Jawa Barat, diperlukan regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan payung hukum dalam pengembangan angkutan massal tersebut. Maka dari itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk menyusun peraturan gubernur tentang tata kelola, pembiayaan, dan pendapatan angkutan umum massal serta pengembangan kawasan berorientasi transit. Tata kelola pembiayaan dan pendapatan angkutan umum massal tersebut yaitu berupa pengembangan dan panduan dalam pengelolaan pendapatan dan perumusan
skema pembiayaan angkutan umum massal perkotaan, serta tata cara bagaimana mengembangkan kawasan orientasi transit. Hal pertama yang dituangkan dalam pergub ini adalah mengenai kerjasama daerah. Ini menjadi payung hukum karena sifat dari otonomi daerah tersebut di mana masing-masing antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota itu mempunyai derajat kewenangan yang sama. Kerjasama tersebut dinamakan dengan KSDD, yang mana mengatur objek kerjasama, bagaimana program kerja prioritas, tahapan proses kerjasama, bagaimana menyusun naskah kerjasama, kemudian program kerja bersama, dan formulasi kesepakatan pembiayaan dan pendapatan yang disusun oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, membahas kelembagaan penyelenggaraan angkutan umum massal. Yang ketiga, membahas mengenai pembiayaan transportasi umum massal. Keempat, yang dibahas adalah mengenai pengelolaan pendapatan transportasi massal. Yang kelima, bagaimana membahas meningkatkan penggunaan dari angkutan umum massal. Yang keenam adalah bagaimana mengelola kawasan berorientasi transit. Terakhir, pada pergub ini akan membahas mengenai pengelolaan peningkatan nilai kawasan atau yang dinamakan dengan land value capture. Intelligent Transportation System atau kita panggil dengan ITS adalah sistem teknologi komunikasi dan informasi yang saling terintegrasi antara sarana dan prasarana lalu lintas dalam rangka penyelesaian permasalahan lalu lintas serta untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang diselenggarakan dengan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu. Intelligent Transportation System atau kita sebut ITS ini memiliki konsep sebagai sistem penyelenggaraan transportasi. Di antaranya, 1. Traveler Information System atau TIS yang berfungsi sebagai informasi perjalanan bagi para penumpang secara real time. Yang kedua, Public Transportation System atau PTS, manajemen sistem transportasi yang mencakup penjadwalan, pengelolaan armada, dan sebagainya. Yang ketiga, Traffic Management System atau TMS, mengelola dan mengendalikan lalu lintas jalan raya dengan lebih efisien melalui pengendalian lampu lalu lintas, pemantauan lalu lintas secara real time, sistem pengumuman lalu lintas, dan koordinasi persinyalan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Yang keempat, Commercial Vehicle Operation atau CVO, sistem pelacakan kendaraan komersial, pemantauan muatan, manajemen logistik, dan sistem pembayaran tol elektronik. Yang kelima, Vehicle Control System atau VCS, teknologi dalam kendaraan yang dapat berkomunikasi dengan sistem jaringan transportasi dan sistem lainnya. Ini mencakup sistem navigasi kendaraan, sistem pencegahan tabrakan, sistem kontrol kecepatan, dan kendaraan otonom atau kita sebut juga autonomous mobile. Yang keenam adalah electronic payment, pembayaran secara elektronik atau cashless untuk menggunakan transportasi publik yang terintegrasi. Tujuan Intelligent Transportation System adalah berfungsi untuk menunjang Transport Oriented Development atau TOD yang bertujuan untuk menciptakan seamless mobility. Ruang lingkup Intelligent Transportation System itu diterapkan untuk tercipta sistem yang integrasi meliputi segi 1. Pembayaran terintegrasi, 2. Rute layanan, 3. Ketersediaan moda transportasi, yang keempat penjadwalan terintegrasi, yang kelima adalah informasi terkait hambatan di perjalanan. Dampak untuk penerapan Intelligent Transportation System, dengan penerapan ITS ini maka manajemen lalu lintas menjadi lebih efektif dan efisien melalui kebijakan inovasi infrastruktur kendaraan mampu beroperasi sesuai dengan kapasitas jalan dan transportasi dapat beroperasi secara konsisten. Intelligent Transportation System atau kita sebut dengan ITS berfungsi untuk menunjang Transit Oriented Development yang bertujuan untuk menciptakan seamless mobility. Salah satu komponen dari ITS adalah tiketing yang terintegrasi adalah sistem pembayaran yang menyatukan pembayaran setiap satu moda transportasi dalam satu sistem pembayaran atau dengan e-card atau electronic card. Sistem pembayaran tersebut juga terdigitalisasi sehingga bisa diakses secara mudah seperti melalui Gawe Cerdas atau mobile apps ticketing. Sistem ini memungkinkan implementasi tarif yang fleksibel dalam harian, mingguan, bahkan bulanan. Adapun variasi produk tiket yang dikategorikan untuk pelajar, manula, dan untuk umum akan dibedakan sesuai dengan kategorinya. Untuk moda angkutan, timetable dalam ITS ini adalah sistem pengaturan jadwal secara real time menggunakan teknologi dan sistem teknologi cerdas atau artificial intelligence
tidak hanya real time, penjadwalan juga bersifat presisi atau konsisten. Command Center adalah pusat kendali yang memantau dan mengelola operasional transportasi secara keseluruhan. Integrasi sistem dalam Command Center memungkinkan kami untuk mengambil keputusan yang lebih baik, termasuk pemantauan real time, manajemen krisis, dan untuk analisa perencanaan meliputi perencanaan jangka panjang, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur. Intelligent Transportation System adalah investasi yang kami lakukan dalam masa depan mobilitas. Kami percaya bahwa dengan mengintegrasikan teknologi ini, kami dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada warga Jawa Barat, meningkatkan kualitas udara, mengurangi kemacetan, dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dan akhirnya, Intelligent Transportation System adalah langkah besar yang kami ambil untuk membangun masa depan transportasi publik yang lebih baik dan lebih cerdas. Kami sangat bersemangat tentang perjalanan ini dan bersama-sama kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua pengguna transportasi publik. Menyikapi hal tersebut, tim efektif strategi peningkatan moda share publik transport melalui integrasi kebijakan kolaborasi pembiayaan dan pengelolaan pendapatan layanan transportasi terpadu di Jawa Barat melakukan berbagai langkah-langkah guna implementasi strategi tersebut. Adapun beberapa langkah strategi yang telah dan akan dilaksanakan oleh tim dalam kurun waktu September hingga November nanti yang meliputi: pertama, revisi kesepakatan bersama antara pemerintah daerah di Metropolitan Bandung Raya; kedua, penyelesaian Perda Perhubungan Jawa Barat; ketiga, perbaikan kesepakatan WLA dukungan terhadap urban Manstran; keempat, pembuatan rancangan penetapan kawasan TOD; kelima, pembuatan 2 rancangan peraturan gubernur meliputi penyelenggaraan angkutan massal, pedoman pengelolaan pendapatan, dan pembiayaan publik transport dan kawasan TOD. Yang keenam, pembuatan rencana pilot proyek angkutan massal terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, tentunya tim tidak dapat berdiri sendiri. Stakeholder terkait diperlukan guna mendukung strategi dan implementasi dari kebijakan tersebut. Untuk 2 rancangan peraturan gubernur tersebut, tim kelembagaan dan regulasi telah selesai. Yang selanjutnya akan menyampaikan surat pengantar dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat kepada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat untuk legal drafting dan penetapannya. Selanjutnya, Biro Hukum dan HAM serta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melaksanakan harmonisasi dengan Kantor Kemenhukam Perwakilan Jawa Barat. Apabila telah selesai harmonisasi dimaksud, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat menyampaikan surat fasilitasi kepada Direktorat Produk Peraturan Perundang-undangan Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan dan registrasi produk peraturan perundang-undangan dimaksud. Melalui integrasi kebijakan kolaborasi pembiayaan dan pengelolaan pendapatan layanan transportasi terpadu di Jawa Barat yang merujuk kepada peraturan gubernur, diharapkan dapat membentuk infrastruktur transportasi publik yang terus berkembang dalam memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat mendukung seamless mobility yang mampu meningkatkan efisiensi dan inklusivitas sosial yang memudahkan aksesibilitas bagi masyarakat. Kondisi yang diharapkan dalam pengelolaan pendapatan dari transportasi publik di Indonesia jika dibandingkan dengan praktik yang telah terbukti efektif di beberapa negara, mencakup alokasi sumber daya yang transparan, efisien, serta pemberlakuan kebijakan tarif yang adil dan berkelanjutan. Berjalannya pemanfaatan hasil pengelolaan pendapatan layanan yang selaras dengan perencanaan dan penataan transportasi publik secara komprehensif akan menjadi kunci dalam meningkatkan modal share public transport secara berkelanjutan. Paling aman sih menurut saya, semoga kedepannya transportasi Jawa Barat makin oke. Lebih aman juga. Masyarakat, dan ini perlu dukungan dari semua pihak. Tentunya saya mendukung 100% jika ini sesuatu yang sangat positif bagi Pemprov Jabar dan masyarakat Jabar secara umum. Peran Provinsi menjadi penting sekali lagi untuk disegerakan. Jabar keren, diskusinya keren. Kita harus kolaboratif. Ya, oke.